pertama, dua itu terdiri dari apa yang harus kita kerjakan. Tiga terdiri dari apa yang harus tidak boleh kita lakukan. Yang pertama adalah memberi makan. Ya, kalau orang Sunda bilang istri itu disebut apa? Pamajikan. Pa itu kasih pakaian. Ya. Tuh, jadi tanggung jawab seorang suami kepada istri adalah memberikan dia pakaian. Ya. Kalau kemarin-kemarin tanggung jawab itu adalah orang tua, sekarang sudah berpindah kepada kamu. Siap? Siap. Iya. Kalau kemarin apa yang kamu berikan kepada calon istrimu baru sekedar pacaran, itu belum bernilai ibadah, belum bernilai sedekah, bahkan bisa jadi bernilai fitnah. Iya. Ya, diberikan beli apa, itu belum bernilai ibadah. Tapi ketika sudah jadi, sudah ketuk palu, sudah disahkan oleh dua orang saksi dan sudah terukir namanya dalam buku nikah, maka apapun yang kau berikan, banyak maupun sedikit, itu adalah bernilai ibadah. Insya Allah. Kita juga sama nih, suami-suami yang lama, yang kita berikan kepada istri kita adalah bernilai ibadah, bernilai sedekah, baik yang sedikit maupun yang banyak. Yang kedua adalah memberikan makan, ya. Tadi tuh Pak pakaian, mak makanan, ya. Pama, ji apa ji? Pak pakaian, mak makanan, jinya apa? Jima. Tuh jima, hubungan biologis itu. Kalau tadi pakaian makanan adalah kebutuhan lahiriah, kalau jima kebutuhan batiniah. Jangan sampai kurang ini, ya. Haknya suami kepada istri itu kewajiban istri itu, dan hak istri menjadi kewajiban suami. Kannya apa? Kan itu kalau dalam bahasa Sunda itu kandang, tapi bukan kandang burung dara, bukan kandang ayam, tapi kandang apa? Kandang orang apa namanya? Rumah. Jadi Asra ini harus pindah rumah, ya Bapak ya, pindah rumah, siap pindah rumah. Banyak sekarang ya, rumah banyak sekarang ini. Iya, itu. Jangan tinggal di Pondok Mertua Indah. Tapi sementara nggak apa-apa, Pondok Mertua Indah PMI ya. Jadi itu tadi. Yang pertama dan yang kedua adalah memberikan makanan yang layak kepada istri. Yang kedua memberikan pakaian yang layak kepada istri. Yang ketiga, keempat, dan kelima adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan terhadap istri. Apa yang pertama adalah tidak boleh kita memukul wajah. Ya, kalaupun marah jangan memukul wajah. Pukul apanya? Apalagi memukul sampai membuat luka lebam, maka itu nanti diotopsi dan menjadi apa? Laporan kepada polisi. Akhirnya apa? Iya, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Padahal ibu-ibu yakin, ibu-ibu pasti maunya keras, nggak mau yang lembek. Ya, bohong itu kalau kekerasan dalam rumah tangga itu nggak dibutuhkan. Dibutuhkan itu. Iya, kekerasan rumah tangga ya Ustaz ya. Ya kalau nggak keras nggak jadi. Ya, tapi kekerasan ini bukan dalam identik dalam artian yang ketika dipisum ada luka-luka lebam, akhirnya iya laporan polisi, ditanggapi oleh polisi, akhirnya apa? Menjadi kekerasan dalam rumah tangga, ya. Makanya dalam Islam juga sudah sama, ya, sudah menggambarkan, sebelumnya sudah menggambarkan nggak boleh memukul wajah. Yang keempat adalah tidak boleh menjelek-jelekan. Ini nggak boleh menjelek-jelekan istri. Kenapa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu adalah pakaian buat perempuan, buat istri-istrimu, dan istri-istrimu adalah pakaian buat kamu, para laki-laki. Kira-kira nih jamaah sekalian nih yang hadir di sini, kira-kira kalau kita di tengah-tengah jalan buka baju kita, kira-kira kita malu nggak? Malu nggak? Yang nggak malu siapa? Yang nggak malu siapa itu kalau buka baju di tengah jalan? Orang gila kan?
Jadi kalau ada orang yang buka-buka aib suaminya sendiri di tengah-tengah jalan atau di mana-mana, atau ada seorang suami yang buka-buka aib istrinya di tengah-tengah jalan, ya, atau di tengah-tengah keramaian, maka sama aja dia membuka bajunya sendiri. Itulah namanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, paham ya? Tuh. Jadi yang keempat, jadi kita nggak boleh menjelekkan suami, nggak boleh menjelekkan istri. Ingat ya, Bintoro, ya, kamu jangan pernah ya bangga terhadap pilihanmu sendiri, gitu. Dan kamu juga nggak boleh menjelekkan pilihanmu sendiri. Kenapa? Karena salah satu pilihanmu adalah sekarang yang menjadi pendamping hidupmu. Dan yang terakhir adalah kalaupun terjadi seorang istri melakukan nusyuz, durhaka kepada suami, yang jelas kedurhakaannya itu, yang jelas nusyuznya mubayyinah, maka fahjuruhunna fil madaji, hanya di karantinanya. Tahu karantina? Sekarang kan kalau ada program PCR atau program pandemi itu ada karantina. Di karantinanya cukup di dalam kamar sendiri, nggak boleh keluar, nggak boleh kita itu pisah ranjangnya sampai keluar, sampai orang lain tak tahu. Sampai kapan? Sampai istri bisa dibetulkan kembali. Kalau istri sudah bisa dibetulkan kembali, maka segera dikembalikan, segera diislah kembali, ya. Kapan batasannya? Batasannya tidak sampai terbatas, sampai kapanpun, sampai istri bisa menyadari kesalahannya sendiri. Itu namanya fahjuruna. Dan nggak boleh kita hajru itu dalam keadaan kalam. Nggak boleh itu sampai ngucap-ngucap, ya. Baik jeleknya itu adalah pilihan kita masing-masing, ya. Ananda, ini luar biasa. Berat sekali tanggung jawab moral mengemban amanah, karena ini perempuan kita ini sekarang yang menjadi istri kamu adalah amanah dari Bapak Ahmad Soleh, ya. Kira-kira nih setuju nggak bapak-bapak yang punya anak perempuan yang udah dinikahi nih? Kalau Daun Hamid udah punya anak perempuan? Udah nikahin belum? Kita dari kecil ngasih biaya kepada anak perempuan kita, belum sekolahnya, belum buat susunya, belum buat jajannya, belum buat uang kuliahnya dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah gede kayak gini, kira-kira ditukar, bahasanya ditukar sama mahar yang sekian ini, kira-kira pantas nggak? Kira-kira sebanding nggak? Kira-kira sebanding nggak? Nggak sebanding kan? Makanya itu hati-hati. Yang nggak sebanding dengan apa yang sudah kamu berikan mahar untuk istrimu itu, ya, sebagai bukan ganti sebetulnya, ya, bukan ganti, tetapi adalah salah satu bukti komitmen kamu kepada istrimu. Oleh karenanya berhati-hatilah, karena ini menjadi tanggung jawab kamu berpindah kepada seorang suami dari orang tua, ya. Kenapa? Karena tadi saya bilang kalau perkawinan itu ada dua orang, yang satu adalah selalu benar, yang satu lagi adalah suami. Berarti, ya, ini bisa diambil kesimpulan, ya, bahwa apapun yang dilakukan oleh istrimu adalah harus dalam tanggung jawab seorang laki-laki. Ingat Bintoro, laki-laki itu harus bertanggung jawab minimal kepada 4 orang perempuan, ya. Bukan berarti kamu nikah 4 orang, bukan, ya. Yang pertama adalah kamu tanggung jawab kamu kepada siapa? Kepada ibumu. Masih ada ibumu kan? Masih ada ibu kan? Masih. Yang kedua adalah tanggung jawab kamu kepada saudara perempuan kamu. Ada saudara perempuan? Ada. Yang ketiga adalah kalau sudah nikah berarti harus bertanggung jawab kepada istrimu. Baru 3.
Yang keempat adalah kalau kamu nanti punya anak perempuan, maka tanggung jawab kamu kepada anak perempuan kamu, seperti sebagaimana Pak Ahmad Soleh itu tanggung jawab pada anak perempuannya untuk menikahkan. Sebaliknya, seorang istri, berbanggalah seorang istri, kenapa? Karena harus ditanggung-jawabi oleh minimal 4 orang laki-laki. Pertama bapaknya kalau belum menikah, yang kedua kakak laki-laki atau saudara laki-lakinya, ya, yang ketiga suaminya kalau sudah menikah, yang keempat anak laki-lakinya. Gitu. Tetapi tanggung jawab itu termasuk apa? Apapun yang dikerjakan, dosa yang dilakukan oleh istri atau anak perempuan kalau belum menikah menjadi tanggung jawab orang tua. Maka ini fitnahnya sudah pindah, Pak. Ya, Bapak bersyukur fitnahnya berpindah kepada ya fitnah anak perempuan di dunia dari orang tua sudah pindah kepada suami. Kira-kira mau menerima fitnah ini? Mau? Insya Allah siap ya? Ya, insya Allah siap ya. Ya, karena apa? Karena sudah tanggung jawab, sudah pisah, sudah pindah gitu. Ya, mudah-mudahan kita doakan semoga kedua mempelai ini dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya apa? Tenang, tentram. Kalau kemarin dua-duaan masih dalam keadaan apa? Ya, risih, dalam keadaan takut. Kalau sekarang sudah lepas ya. Alhamdulillah ya. Wa mawaddah, dengan penuh cinta kasih, rahmah, itu dikaruniai anak keturunan, insya Allah. Kita doakan juga bisa membina rumah tangga, bisa memiliki anak-anak yang soleh dan solihah, amin ya robbal alamin. Nah, sebagai bukti bahwa Bintoro ini punya komitmen kepada istrinya, maka tolong ditandatangani ini 3 tali tanda tangannya ya.